Ja Morant merupakan salah satu pemain terbaik yang ada di NBA saat ini. Selain super jago, Morant juga sangatlah menyenangkan untuk ditonton. Berbeda dengan Nikola Jokic yang gaya permainannya cenderung kurang menarik para fans, gaya permainan dari Ja Morant yang loncat ke sana kemari membuat para fans berdatangan kepadanya. Di NBA 2023-2024 ini, Morant sempat absen pada 25 game di awal musim. Alasan absennya Morant sendiri dikarenakan dirinya yang harus menjalani hukuman dari NBA karena memamerkan senjata api di media sosial. Usai kembali, Morant langsung tampil ngegas. Di game pertamanya, ia bahkan langsung mencetak 34 poin dan 8 assist dan membawa Grizzlies meraih kemenangan. 9 game kini telah berlalu dan Morant terbukti merupakan pemain yang amat penting dan berjasa untuk Grizzlies. Tapi sayang, hari ini berita tak mengenakan datang dari media sosial Memphis Grizzlies dan di sana tertulis bahwa Morant harus absen lagi karena cedera. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang lagi nyari kaos basket keren, kalian bisa cek di Ina Basketball. Terdapat berbagai kaos basket kece seperti kaos Stephen Curry, kaos Klay Thompson, kaos Michael Jordan, dan masih banyak lagi. Untuk teman-teman yang minat, teman-teman bisa langsung aja cek Tokopedia atau Shopee Ina Basketball. Tautannya ada di kolom deskripsi. Ja Morant merupakan pemain terpenting dari franchise Memphis Grizzlies. Pemain setinggi 188 cm ini merupakan tulang punggung sekaligus penyelamat dari Grizzlies. Keabsenan Morant di awal musim 2023-2024 ini benar-benar membuat Grizzlies kewalahan. Di awal musim ini saja, Grizzlies langsung meraih 6 kekalahan beruntun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehilangan Ja Morant benar-benar merupakan kehilangan yang luar biasa besar untuk franchise ini. Pada 19 Desember 2023, Morant pun akhirnya bisa kembali lagi bermain untuk tim tercintanya. Di saat Morant datang, Grizzlies sedang berada di tengah-tengah 5 kekalahan beruntun. Kedatangan Ja Morant langsung mengubah segalanya. Morant langsung berhasil memutus streak 5 kekalahan beruntun tersebut. Di game debutnya di musim ini, Morant yang bermain selama 34 menit dan 46 detik langsung tampil panas dengan torehan 34 points, 6 rebound, 8 assist, 2 steal, dan 1 block. Anak dari tim Morant ini juga amat efisien dalam menembak. Ia berhasil memasukkan 12 dari 24 tembakannya, atau artinya ia punya persentase menembak sebesar 50%. Setelah game cantik dari Ja Morant tersebut, di game-game berikutnya, Morant pun terus berhasil membawa Grizzlies meraih kemenangan. Morant bahkan juga sempat mencetak sebuah game-winning layup pada detik-detik akhir di pertandingan melawan New Orleans Pelicans. Tercatat, dari total 9 game yang telah Ja Morant lewati di musim 2023-2024 ini, Morant berhasil memenangkan 6 game di antaranya. Rekor 6 kali menang dan 3 kali kalah tersebut menunjukkan bahwa Memphis Grizzlies menjadi tim yang jauh lebih baik semenjak kedatangan Ja Morant. Ngomong-ngomong, saking jagonya, di minggu pertamanya bermain di NBA lagi, Ja Morant sampai-sampai langsung dinobatkan sebagai Player of the Week wilayah Barat. Dengan rataan 28 points, 5,7 rebounds, dan 9 assists per game, Morant saat itu dinobatkan sebagai pemain NBA terbaik dari wilayahnya. Sayangnya, di tengah-tengah kesuksesannya di NBA musim ini, tiba-tiba saja sebuah musibah datang kepada Ja. Pada Sabtu, 6 Januari 2024, Morant seperti biasanya menjalani latihan rutin dengan Memphis Grizzlies. Di tengah latihan, Morant mengalami cedera pada bahunya. Awalnya, tim medis mengira ini hanyalah cedera bahu ringan saja, tapi rupanya setelah dilakukan MRI, dokter menemukan bahwa terdapat robek pada labrum dari bahu Ja Morant. Labrum sendiri merupakan sebuah struktur sendi yang terdapat pada bahu. Nah, saat latihan tersebut, Ja Morant tak sengaja merobek labrumnya dan akhirnya ia pun harus dioperasi. Proses pemulihan cedera bahu ini akan berlangsung sangat lama. Kemungkinan Morant baru bisa bermain lagi pada NBA musim 2024-2025 mendatang. Dan itu artinya Morant harus absen di sisa musim ini. Meski cedera ini telah terjadi sejak 6 Januari yang lalu, tapi Memphis Grizzlies baru menginfokan bahwa Morant akan absen sampai akhir musim pada hari ini. Pada tanggal 7 Januari kemarin,
Morant sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan absen lama. Di game melawan Phoenix Suns tersebut, Morant tidak bermain dikarenakan mengalami cedera bahu. Awalnya, orang-orang mengira bahwa Grizzlies yang tanpa Ja Morant akan kalah di game tersebut. Apalagi di Suns, trio maut mereka, Kevin Durant, Devin Booker, dan Bradley Beal sedang sehat, sehingga orang-orang mengira Suns lah yang akan memenangkan pertandingan tersebut. Nyatanya, dugaan orang-orang salah. Meski tanpa Ja Morant, tapi Grizzlies tetap tampil panas di game melawan Phoenix Suns tersebut. Dipimpin oleh Jaren Jackson Jr., tim asuhan coach Taylor Jenkins ini berhasil menghancurkan Phoenix Suns dengan skor 121-115. Mantan Defensive Player of the Year, Jaren Jackson, menjadi Man of the Match di laga ini dengan 28 points, 10 rebound, dan career high 6 assists. Kemenangan tanggal 7 Januari tersebut berhasil menjadi kemenangan pertama mereka atas Phoenix Suns di musim ini. Sebelumnya, Grizzlies sudah 2 kali bertemu dengan Suns dan selalu kalah di pertemuan-pertemuan tersebut. Berbagai tokoh NBA sedih mendengar kabar ini. Pembawa acara, sekaligus mantan pemain WNBA dan NBA, Candace Parker dan Jamal Crawford, mengatakan bahwa kehilangan Morant di musim ini merupakan kehilangan yang besar bagi NBA, dikarenakan Morant merupakan pemain yang amat menyenangkan untuk ditonton. Mereka berdua berharap supaya Ja Morant dapat segera pulih dan bisa bermain lagi. Ngomongin soal Ja Morant yang mengalami cedera saat latihan, sebenarnya cedera saat latihan merupakan hal yang lumrah terjadi di NBA. Di sepanjang sejarah, sudah ada banyak sekali kasus pemain yang mengalami cedera di saat sedang latihan. Di musim ini sendiri, ada satu pemain yang mengalami cedera saat latihan, yaitu Jay Scrubb. Buat yang belum tahu, Jay Scrubb merupakan seorang pemain tahun keempat untuk klub Boston Celtics. Di saat sedang latihan, Scrubb mengalami cedera ACL, yang mengakibatkannya harus operasi dan tidak bisa bermain dalam jangka waktu yang lama. Ironisnya, usai mengalami cedera ACL tersebut, Celtics malah melepas Jay Scrubb. Saat ini, Scrubb masih dalam proses pemulihan dari cedera ACL dan tidak memiliki tim. Selain Jay Scrubb, di zaman dulu, di tahun 90-an, pernah ada juga seorang pemain yang cedera saat latihan, yaitu BJ Taylor. Jadi ceritanya, usai latihan selesai, Taylor pun kemudian mengikatkan es batu di kakinya supaya ototnya lebih rileks. Sialnya, di tengah proses tersebut, Taylor malah ketiduran dan memakai es batu terlalu lama. Setelah ia terbangun, ia merasakan mati rasa pada kakinya. Dan setelah dicek oleh dokter, ditemukan bahwa es batu di kakinya tersebut telah merusak otot dan sarafnya, dan membuatnya jadi tak bisa lari lagi dengan gesit. Tragedi es batu usai latihan tersebut langsung merusak karir Taylor, dan membuatnya terpaksa pensiun dini. Sungguh sedih mendengar kabar bahwa Ja Morant harus absen di sisa musim ini. Di saat ia sedang bagus-bagusnya di NBA, ia malah harus pergi karena cedera yang didapatnya saat latihan. Oke teman-teman semua, demikian video pada hari ini tentang Ja Morant. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.